Tata tertib upacara peringatan Hari Guru Nasional Jumat 25 November 2022 dimulai. Pemimpin yang paling kanan menyiapkan barisannya. Komandan upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin yang paling kanan. Laporan pemimpin paling kanan kepada komandan upacara. Penertiban barisan oleh komandan upacara. Seluruhnya pasukan saya ambil alih. Seluruhnya. Siap! Gerak! Inspektur upacara memasuki lapangan upacara menuju mimbar yang telah ditentukan. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Kepada inspektur upacara, hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh komandan upacara. Seluruhnya siap, gerak. Kencang depan. Gerak. Tegak, gerak. Satu langkah kiri.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar guru oleh petugas. Ikrar Guru Indonesia. Kami guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami guru Indonesia adalah pengembang dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila, serta yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. Kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami guru Indonesia bersatu dalam wadah organisasi Perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. Kami guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami ta'zimi, kami muliakan pendiri Yayasan Miftahul Ulum, Bapak Haji Sepuh dan Ibu Sepuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Miftahul Ulum beserta keluarga besar. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengasuh Ma'had Tahfidzul Quran Miftahul Ulum. Yang saya hormati Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan SMA Al-Quran Miftahul Ulum. Dan kepada Dewan Guru, Buya Bunda, Ustadz Ustadzah dan staf di bawah naungan Yayasan Miftahul Ulum yang saya hormati, serta para santri, anak-anakku semuanya yang Ustadz banggakan, yang Ustadz cintai. Alhamdulillah, rasa syukur pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama di tempat yang semoga berkah ini dalam acara memperingati Hari Guru Nasional. Kedua kalinya salawat salam marilah bersama-sama kita sanjungkan salawat kepada junjungan kita, baginda yang mulia, teladan kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Dewan Guru, Ustadz Ustazah yang saya hormati, anak-anakku semua yang Ustadz banggakan, mengawali amanah inspektur upacara pada pagi hari ini, yang pertama saya ingin mengucapkan hal yang sangat istimewa pada hari ini. Selamat Hari Guru, wabil khusus kepada guru-guru kami semua yang hadir di depan kita semua, yang berdiri di depan kita semua, dan khusus kepada guru kita semua, orang tua kita, Bapak Haji Sepuh dan Ibu Sepuh. Meskipun beliau tidak mengajari kita di dalam kelas, namun beliau mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan. Bahwa guru sesungguhnya apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau semuanya. Hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini saya ingin mengutip sebuah cerita kalangan santri. Suatu ketika ada seorang santri yang melihat kiainya sedang bersedih. Terlihat dari wajah kiai tersebut, wajahnya yang murung dan bersedih. Kemudian santri tersebut memberanikan diri untuk bertanya, "Ya Syekh, ya Ustadz, ya Kiai, apa gerangan yang membuat engkau bersedih?" Kemudian Kiai tadi menjawab, "Wahai santriku, aku memang sedang bersedih karena Bu Nyaimu saat ini juga sedang bersedih." "Kenapa Syekh?" "Karena ketika Bu Nyaimu di kamar mandi, tiba-tiba cincin emas kesayangannya hilang." Santri tersebut secara spontan langsung berpamitan kepada kiainya, "Baik Syekh, saya akan berusaha mencarikan cincin kesenangan Bu Nyai." Kemudian santri tersebut tanpa berganti pakaian, dengan pakaian santrinya, langsung menuju ke kamar mandi. Ditelusurilah kamar mandi tersebut sampai ke pembuangan terakhir atau sapi tank. Demi untuk membahagiakan hati seorang kiainya, dia rela masuk ke dalam sapi tank tersebut, mencari cincin emas yang hilang tadi. Dicari, kita tahu sendiri bagaimana kotornya, bagaimana joroknya, bagaimana baunya. Tapi sikap seorang santri tadi tanpa berpikir panjang, dia langsung jebur mencari cincin tersebut. Setelah beberapa waktu dia mencari, akhirnya cincin tersebut ditemukan. Diserahkanlah cincin tersebut kepada Pak Yai. Betapa girangnya, betapa bahagianya Bu Nyai tersebut ketika mendapatkan cincinnya telah ketemu. Dalam satu riwayat, santri tersebut langsung disuruh pulang. "Sudah, pulang sana, dirikan pesantren." Santri yang lain bilang, makanya jangan sok cari perhatian loh.
Tapi dalam riwayat lain, santri tersebut tetap ngaji di pondok tersebut. Namun apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Sosok santri tersebut yang rela masuk ke sapi tank tadi, dialah sosok pemimpin organisasi terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Siapa beliau? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa yang membuat saya terkesan sekali dari cerita tersebut? Ketika saya memahami sebuah cerita beliau, silsilah beliau, biografi beliau, ternyata Syekh Hasyim Asy'ari ini adalah seorang anak yang keturunan kiai, orang mampu, orang kaya. Keluarganya juga adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang sukses. Namun meskipun beliau berlatar belakang orang-orang kaya, orang kiai, tapi kerendahan hati beliau, tawaduk beliau kepada kiainya tidak pernah surut. Marilah kita contoh cerita ini di dalam pesantren. Saat kita belajar, kita hormati guru kita buat senang guru kita, dengan harapan kita mendapatkan keberkahan serta ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari dewasa, dia menjadi seorang ulama, menjadi tokoh, mengajarkan kitab-kitab kuning, sehingga banyak para kiai ikut belajar kitab kuning di pesantren beliau. Berdatangan, bahkan dari jauh-jauh semua datang ke situ. Suatu malam Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkata kepada para kiai, "Wahai para kiaiku, engkau jauh-jauh datang ke sini untuk belajar. Maka jika engkau berkenan, menginaplah di pondok ini. Untuk pakaian yang kotor insya Allah akan dicucikan oleh para santri." Para kiai menyetujuinya. Bermalam para kiai di pondok tersebut. Suatu ketika malam hari ada salah satu kiai yang terbangun untuk ke kamar mandi. Ketika dia terbangun, dia melihat salah seorang sedang menyelinap, mengambil pakaian kotor para kiai tadi. Dia ikuti siapakah sosok gerangan santri tersebut. Kemudian diambilnya pakaian tadi oleh para santri tersebut, dibawanya lah ke belakang untuk dicuci. Oleh kiai yang menyelinap tadi dilihat, diikuti perlahan, kemudian ketika di belakang disapanya, dipegang pundaknya. Sentak kiai tersebut kaget. Ternyata orang yang dia lihat itu, yang mencuci pakaian kiainya tersebut adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini menjadi pelajaran untuk saya dan kepada kita semua para dewan guru. Betapa sosok yang alim, kiai, tidak merasa rendah, tidak merasa dirinya rendah. Walaupun dia kiai, dia tetap mau berusaha untuk khidmat untuk para kiai, untuk guru-guru yang lainnya. Ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa tenggang rasa, tanggung jawab, serta bekerja sama dalam bekerja. Hadirin yang berbahagia, terakhir dari amanah ini, wahai para dewan guru, saya teringat pesan kiai saya. Anak atau santri itu seperti tanaman kacang. Dia akan tumbuh mengikuti apa yang ada di sekelilingnya. Jika di sekeliling dia adalah pohon yang besar, maka dia akan tumbuh besar, tinggi. Namun jika yang ada di sekelilingnya hanyalah pohon yang rendah atau yang pendek, dia juga akan tumbuh pendek. Tapi jika di sekeliling dia tidak ada apa-apa, dia akan mengikuti jalur jalan tanpa jelas tujuannya. Terkadang diinjak, terkadang ditendang, bahkan terkadang dia mati. Maka mari kita bersama para hari guru ini, kita jadikan semangat momentum kita untuk lebih baik lagi, memperbaiki diri kita sebagaimana ikrar tadi yang sudah kita sebutkan.
Hadirin yang berbahagia, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Guru. Semoga menjadikan semangat kita untuk menjadi lebih baik lagi ketika mengajar dan menjadikan kita lebih semangat lagi untuk mengabdi pada Tuhan kita, Rabbi kita, yaitu Allahu Rabbi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh petugas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami melaksanakan peringatan upacara Hari Guru Nasional. Semoga Engkau melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kami. Ya Allah, jadikanlah guru-guru kami orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam mendidik kami. Ya Allah, jadikanlah umur mereka umur yang barokah dan Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah kami siswa-siswi Yayasan Miftahul Ulum yang taat dan patuh serta selalu menyenangkan guru-guru kami. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami dalam menerima dan mengamalkan ilmu-ilmu dari guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir an sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan penutup Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara selesai. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Gerak. Tegap. Gerak. Inspektur Upacara diperkenankan untuk meninggalkan lapangan upacara.